Saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi semuanya. Saudari-saudaraku terkasih, dalam peristiwa transfigurasi, perubahan rupa, Yesus memberi murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, sekilas pengalaman tentang kehidupan yang akan mereka jalani suatu hari dalam kemuliaan. Bukan hanya hidup yang berubah rupa, tetapi hidup yang sungguh bersatu dengan Allah. Dalam bacaan pertama hari ini, menggambarkan keputusan penting dalam kehidupan Abraham. Kadang dalam kehidupan kita tidak mengerti tentang peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Kesedihan, kegagalan, ada peristiwa kematian, ada peristiwa-peristiwa yang sungguh menghentakkan hati kita, pikiran kita, dan logika kita pun kadang tidak bisa bekerja dengan baik. Yang ada adalah perasaan, kesedihan terus yang diungkapkan. Rasa kekecewaan, kemarahan, kejengkelan yang terus diungkap. Kita boleh belajar dari Abraham pada peristiwa bacaan yang kita dengarkan ini. Abraham mengambil suatu keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Keputusan hidup atau mati yang menunjukkan siapa yang datang lebih dulu di dalam kehidupan Abraham. Dan disinilah ketika ia diminta oleh Allah untuk mengorbankan Ishak di Gunung Moria, Abraham dengan setia dan taat tunduk kepada Allah. Bahkan Abraham tidak pernah mengatakan bahwa Allah kejam, Allah jahat. Tidak, dia hanya percaya satu hal, bahwa ini adalah kehendak Allah. Maka ketika Abraham sudah siap dengan pisaunya untuk membunuh, untuk menyembelih Ishak, Allah tahu bagaimana hati Abraham sungguh hanya tertuju kepada Allah. Dan disitulah Allah juga sangat mencintai Abraham. Dia mengatakan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan kedua hari ini, Paulus mengingatkan kita bahwa jika Allah di pihak kita, tidak ada kuasa lain yang dapat melawan kita, karena Allah akan melindungi kita. Ini nyata dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengorbanan Ishak adalah gambaran Tuhan yang mengorbankan putranya, Yesus di Kalvari. Maka ketika kita menyebut Yesus sebagai anak domba Allah, kita mengacu pada fakta bahwa dia dengan rela menyerahkan nyawanya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian untuk menanggung dosa kita manusia. Sama seperti Abraham menunjukkan bagaimana Tuhan mendapat tempat pertama dalam hidupnya melalui kesediaannya untuk mengorbankan putranya Ishak, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah tempat pertama di dalam hidupnya. Mengorbankan putra satu-satunya menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Allah untuk kita. Dalam Injil hari ini, Tuhan membawa murid-murid terdekatnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk mendaki gunung, untuk memberi mereka wawasan tentang siapa dia dan mempersiapkan mereka untuk pencobaan yang akan datang. Jika Tuhan menundukkan Abraham pada jan ujian, Tuhan kita membawa murid-murid terdekatnya ke atas gunung untuk mempersiapkan mereka menghadapi ujian yang akan datang dalam kehidupan mereka, yaitu sengsara dan kematian Yesus. Tuhan kita memberi murid-muridnya sekilas tentang keilahiannya. Mereka telah mengikutinya dan memiliki keyakinan padanya, dan sekarang dia
memberi mereka wawasan yang lebih dalam tentang siapa Dia sebenarnya dan untuk memperkuat iman mereka. Elia dan Musa melalui penampilan mereka menunjukkan kepada para murid bahwa Tuhan kita adalah pemenuhan hukum dan para nabi. Itu cukup bagi Petrus untuk mengenang wahyu yang baru saja dia terima. Para murid menyaksikan Allah Bapa mengidentifikasi Yesus putranya sebagai anaknya yang terkasih, dan awan yang menutupi mereka adalah Roh Kudus yang menyertai. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini kita diundang sekaligus ditantang untuk menunjukkan iman, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Allah. Allah menuntun kita turun dari pegunungan hidup kita dan berjalan bersama kita ke Kalvari, membiarkan kita berbagi beban salibnya. Di puncak gunung, Dia memperkuat harapan kita, tetapi dengan salib, Dia memperkuat cinta kita karena kita belajar untuk bersatu dengan Dia. Jika kita memutuskan untuk tidak pernah membiarkan orang-orang di sekitar kita memikul salibnya sendirian, maka kita dapat yakin bahwa seseorang pun akan melakukan hal yang sama untuk kita. Dengan memikul salib satu sama lain, kita menggabungkan kegembiraan kasih Kristiani dengan penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saat Yesus datang kepada kita di dalam perayaan Ekaristi ini untuk membantu kita memikul salib kita, mari kita berjanji kepadanya bahwa kita akan melakukan hal yang sama untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sedang menjalani masa Prapaskah. Dan disinilah kita mendapatkan kesempatan yang begitu luas untuk bagaimana kita memperbaharui diri kita, untuk bagaimana kita mencoba melihat dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sungguh mau ambil bagian dalam kehidupan saudari-saudara kita, khususnya yang sedang membutuhkan. Kita mungkin banyak yang juga mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Tetapi jangan sampai kesulitan yang ada pada diri kita, kesulitan yang sedang kita alami menghambat kita untuk berbuat kasih kepada orang lain. Justru disitulah ketika kita sendiri sedang mengalami situasi duka ataupun kesulitan, keterpurukan, kegagalan, kejatuhan, masa-masa pandemi yang juga menyulitkan hidup kita, disitulah kita akan menemukan maknanya yang tertinggi dari sebuah kasih yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Yesus memberikan dirinya untuk kita, maka kita juga harus berani untuk memberikan hidup kita bagi sesama kita. Tuhan memberkati.